Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya perkenalkan nama dulu. Oke, perkenalkan nama aku Reina Marisa Regina. Oke, sebelumnya aku mau ingin nanya dulu. Apa sih yang kakak tahu tentang penyimpangan seksual? Kalau menurut aku sendiri, penyimpangan seksual itu adalah di mana ketika seseorang tidak sesuai dengan untuk seksualnya tidak sesuai dengan yang di sosialnya, atau secara lain misal dia perempuan, dia yang laki-laki, atau dia perempuan sukanya dengan perempuan, atau yang laki-laki suka dengan laki-laki. Yang kedua, ini jika kakak kenal dengan orang yang kakak tahu itu penyimpangan, bagaimana reaksinya? Untuk mungkin kalau itu di saat kegiatan atau ketemu secara langsung, mungkin aku biasa aja, kayak seperti layaknya bertemu dengan makhluk sosial seperti biasa atau teman-teman yang lain. Namun untuk secara moral sendiri atau yang lain, saya sangat tidak setuju dengan apa yang dilakukan dia. Langsung aja ke pertanyaan ketiga. Ini menurut kakak, kenapa sih seorang bisa menyimpang secara seksual? Kalau menurut aku sendiri, itu mungkin dari lingkungannya juga bisa berpengaruh, atau juga di media sosialnya juga, bagaimana dia menggunakan media sosialnya dengan baik atau tidak. Pastinya bisa perkenalan, mungkin nama dan umur. Nama saya Denisa, umur 22 tahun, sebagai mahasiswa UTY. Nah, masnya tahu nggak tentang penyimpangan seksual? Penyimpangan seksual itu kayak perilaku sih mas, yang menyimpang tentang orientasi seksualnya, baik psikologis maupun psikologisnya gitu loh mas. Menurut masnya aja, ciri-ciri orang yang mempunyai perilaku penyimpangan seksual apa? Ciri-ciri, kalau ciri-ciri secara fisiknya nggak tahu ya mas. Kalau perilaku mungkin ya mas. Kalau Perilaku iya sih. yang sering saya lihat di berita ataupun media sosial itu loh mas, tentang pedofilia. Ya berarti kayak masnya pernah main ke Alkit kan? Pernah. Nah itu kan contoh masnya, ya gimana? Mungkin itu sebuah profesi. Kan ada kan pengamen cowok yang berpenampilan cewek. Iya. Nah itu kan juga kan. Itu menurut mas termasuk nggak sih? Kalau termasuk sih ya termasuk sih mas. Karena kan kita cowok ya mas. Iya. Terus berpenampilan cewek gitu. Bisa sih. Selamat sore ya. Sore. Sebelum itu boleh minta tolong kenalan terlebih dahulu, namanya siapa? Halo, nama aku Ilham. Ilham. Ya, Ilham. Itu kakak pernah ini enggak? Kayak ketemu orang yang mengindikasi kayak penyimpangan seksual itu? Pernah. Itu di lingkungan kuliah atau di luar kuliah? Ya, di luar. Tapi itu teman. Dibilang temen bukan sih. Kayak gimana ya? Ya orang gitu, kita ngobrol. Oh, jadi tahunnya tuh dia ceritain sendiri atau emang kelihatan ciri-cirinya gitu? Kelihatan ciri-cirinya kalau menurut saya. Kalau ciri-cirinya emang gimana? Kayak ini dia tuh cowok, tapi kelihatan feminim banget. Oh, kalau menurut kakaknya sendiri nih, kenapa sih seseorang tuh bisa menyimpang seksualnya itu? Kayak padahal kan manusia udah diciptain dua jenis kelamin nih, saling suka antar lawan jenis. Nah, kenapa bisa sih menurut kakak? Kalau menurutku sih ada dua. Pertama lingkungan sama trauma. Kalau yang lingkungan tuh mungkin lingkungan terdekatnya tuh rata-rata kayak gitu semua, kayak melakukan penyimpangan kayak misal gay atau lesbian itu bisa. Nah yang kedua itu trauma. Mungkin kalau misalnya seorang cowok kenapa bisa jadi gay itu gara-gara mungkin di masa lalunya dia tuh pernah dikecewain cewek atau gimana gitu. Bisa aja sih. Bisa karena faktor lingkungan, bisa karena faktor Trauma masa lalu. Kalau menurut saya gitu. Bagaimana sih agar penyimpangan seksual ini kita tidak menyebar ke masyarakat sekitar, agar penyimpangan seksual itu tidak
menyebar di lingkungan masyarakat sosial? Yang pertama, orang tua wajib memberikan edukasi seks kepada anaknya sedari dini. Jangan menganggap bahwa isu seks sebagai hal yang tabu karena harus sudah mengenal tentang seks sedari dini. Hal ini dilakukan agar anak mendapatkan ilmu yang tidak salah dari lingkungan sekitar. Yang kedua, mempelajari nilai-nilai agama. Dengan ilmu agama yang baik, kita akan memiliki keteguhan tentang hal yang baik dan buruk, sehingga kita menghindari hal yang seperti ini. Yang ketiga adalah memilih teman agar kita tidak salah memilih teman. Karena salah memilih teman pun itu bisa membuat kita kacau semuanya, terutama penyimpangan seksual. Oke, kesimpulannya dari ketiga pendapat mahasiswa Yogyakarta tentang penyimpangan seksual bahwa mereka masih kurang memahami apa arti sebenarnya penyimpangan seksual. Mereka hanya mengartikan penyimpangan seksual ialah hanya menyukai sesama jenis dan berperilaku tidak sesuai dengan gendernya. Padahal penyimpangan seksual tidaklah sesederhana itu. Penyimpangan seksual adalah perilaku seseorang di mana untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Ia melakukan hal yang tidak sesuai dengan norma di masyarakat sehingga ia bisa disebut dengan menyimpang. Contohnya masokisme. Masokisme adalah penyimpangan seksual yang dimana ketika berhubungan seksual diperlukan unsur kekerasan untuk memenuhi hasrat seksualnya. Contoh lainnya ada eksibisionisme, yaitu penyimpangan seksual di mana pelaku merasakan gairah seksual ketika menunjukkan alat kelaminnya di depan orang lain atau di hadapan umum. Namun di balik itu, ketiga mahasiswa ini masih peduli dan sadar bahwa isu ini sangat penting untuk diperhatikan agar penyimpangan ini tidak semakin tersebar di lingkungan masyarakat.